Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Setianingrum, NIM 2024110308. Saya merupakan salah satu mahasiswa program RPL S1 Manajemen Universitas Sain Al-Quran Wonosobo. Dengan ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Soekarno, AMD, SPD, MPD. Baik, teman-teman semua, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas perjalanan sejarah ejaan bahasa Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali diperkenalkan. Mari kita telusuri bersama bagaimana ejaan bahasa ini berkembang seiring waktu, mencerminkan perjalanan sejarah dan identitas bangsa. Mari kita ikuti bersama. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia disahkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Namun, sebelum bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional, dulunya bahasa ini berasal dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca di kawasan Nusantara. Selain berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga telah mengalami berbagai perubahan pedoman ejaan. Sejak masa kolonialisme hingga sekarang, tercatat ejaan Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebanyak 7 kali, yaitu ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi atau ejaan Republik, ejaan pembaharuan atau ejaan Priyono-Katopo, ejaan Melindo, ejaan-ejaan baru, ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophusen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Ophusen dirangkai oleh Van Ophusen, seorang ahli bahasa dari Belanda, bersama dengan dua pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Mohtaib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophusen sendiri merupakan hasil dari penggabungan ejaan Latin dan ejaan Belanda. Setelah rancangan ejaan selesai dibuat, ejaan Van Ophusen diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Pada masa awal kemerdekaan, ejaan Van Ophusen diganti dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan Hari Proklamasi. Sementara itu, ejaan ini disebut juga sebagai ejaan Suwandi karena Suwandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Suwandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Adapun ciri-ciri ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah huruf OE menjadi U, seperti Goeroe menjadi guru. Bunyi yang dinyatakan dengan apostrop di atas dituliskan dengan K, seperti tak menjadi tak, pak menjadi pak, dan maklum menjadi maklum. Kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur-ubur, bermain-main menjadi bermain, awal di, dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti di rumah dan di sawah. Pada tahun 1957, Profesor Priyono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan salah satu hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, hasil kerja itu tidak pernah diumumkan secara resmi sehingga ejaan pembaharuan belum pernah diberlakukan. Salah satu ciri khas dari ejaan pembaharuan adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contoh ejaan pembaharuan adalah santai memakai Y menjadi santai memakai I, harimau dengan memakai huruf W menjadi harimau memakai huruf U, dan amboy dan memakai huruf Y menjadi amboy memakai huruf I.
Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada 1959. Harapannya, ejaan Melindo dapat mulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Contoh ejaan Melindo adalah sejajar menjadi sejajar, mencuci menjadi mencuci, dan menana menjadi menganga. Ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan masih sama, yakni Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK sekarang Pusat Bahasa, serta panitia ejaan dari Malaysia. Panitia ini kemudian berhasil merumuskan ejaan baru yang disebut ejaan baru. Panitia ini bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 tanggal 19 September 1967. Contoh ejaan baru adalah syarat, jalan, perjaka, cakap, cipta, dan sunji. Pada 16 Agustus 1972, Presiden RI meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Disebut ejaan yang disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah jarum menjadi jarum, cut menjadi cut, senjata menjadi nyata, dan syarat menjadi syarat. Selain itu, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya, seperti anak-anak menjadi anak-anak dan bermain-main menjadi bermain-main. Saat ini ejaan yang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI. EBI mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Adapun karakteristik dari ejaan bahasa Indonesia adalah penambahan huruf vokal diftong EI seperti geyser dan survei, penggunaan huruf tebal untuk judul buku dan bab.